Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kita akan memperbarui informasi bagaimana perkembangan terkini di Gaza, Palestina. Kita telah bertelepon atau terhubung bersama dengan relawan kemanusiaan INH Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Selamat sore waktu Gaza, Mas Hussein. Hingga saat ini bagaimana sebetulnya proses evakuasi mungkin dari WNI dan juga warga di sana yang saat ini tengah dilakukan? Ya, untuk evakuasi warga Indonesia sudah sebagian berhasil ya. Kita sudah tahu Bang Onim, Abdillah Onim dan keluarganya sudah berhasil keluar sejak 2 hari yang lalu, hari Kamis. Adapun saya dan keluarga masih belum keluar karena ya proses masih terus berlanjut. Mekanisme tidak mudah. Kita terus komunikasi dengan pihak Kemenlu untuk bisa segera dievakuasi dari luar. Sementara untuk warga Gaza sendiri, jadi pintu perbatasan Rafah ini sekarang sedang dibuka dalam ya sekitar 4 hari terakhir ini dibuka. Namun khusus untuk para korban luka yang mau dirawat di Mesir dan sebagian warga asing yang memang terjebak di Gaza seperti kami ini. Baik. Mas Hussein, berarti memang seperti apa proses yang masih harus dilakukan? Mengapa masih ada yang belum bisa dilakukannya proses evakuasi? Apakah cukup menyulitkan untuk proses evakuasi di sana? Iya, karena proses evakuasi ini kan pertama dilakukan di masa-masa perang ya. Dan perang sampai sekarang sudah 30 hari ini belum ada pengejaran senjata. Jadi semua sudah beresiko. Keluarnya kami dari rumah menuju border pun dari rumah menuju pintu perbatasan pun itu beresiko. Dan juga pengambilan keputusan siapa yang boleh siapa yang tidak juga itu dibicarakan tidak hanya satu dua pihak ya. Jadi semua diputuskan oleh beberapa pihak termasuk pihak yang bertikai gitu kan. Artinya memang prosesnya sangat detail ya, karena dari pihak Israel pun mereka sangat hati-hati untuk mengeluarkan warga asing yang ada di Gaza dengan alasan dengan klaim-klaim mereka bahwa ada kemungkinan di antara warga asing ini atau di antara korban yang ingin dirawat di luar ini ada kemungkinan itu adalah salah satu misalnya pejuang atau salah satu simpatisan pejuang dan sebagainya gitu. Jadi mereka memang ya benar-benar mempersulit prosesnya. Gitu. Baik, Mas Hussein, sekiranya apakah mengetahui kira-kira berapa lagi warga negara Indonesia yang saat ini tengah dalam proses untuk proses evakuasi di sana? Gimana? Maaf, mau saya diulangi? Ya. Sejauh ini apakah Mas Hussein mengetahui data sekiranya berapa banyak WNI yang saat ini masih dalam proses untuk evakuasi? Sebenarnya hanya saya dan istri ya. Jadi ada tiga WNI lagi yang memang belum masuk dalam proses evakuasi. Ya itu masih dalam proses koordinasi dengan pihak penanggung jawab mereka di Jakarta. Baik, Mas Hussein, di lokasi atau di tempat saya saat ini telah bersama dengan Bapak Anan Nurdin selaku pengamat Timur Tengah. Untuk itu Pak Anan sekiranya mungkin ingin bertanya kepada Mas Hussein dari lokasi? Iya, baik. Mas Hussein, salam kenal, saya Anan Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Anan, salam kenal. Iya, Mas Hussein, teman-teman kita di sana baik dari Indonesia atau dari negara-negara lain, apakah ada relawan-relawan selain teman-teman kita dari Indonesia yang ada di jalur Gaza, dan apakah mereka memang relawan di bidang kesehatan atau ada relawan di bidang yang lain? Ya, jadi saya tidak ada relawan kemanusiaan asing selain Indonesia yang beroperasi di Gaza, karena memang ya mungkin resikonya terlalu tinggi, gitu kan. Tapi sekitar seminggu yang lalu saya dengar itu ada sekitar 10 dokter dengan berbagai spesialis itu memang sudah masuk ya, dokternya dari kalau nggak salah dari Norwegia, dari Swedia, dari beberapa negara Eropa, 10 orang masuk ke Gaza
untuk membantu tim medis yang ada di Gaza. Seperti itu. Kalau boleh tambah bertanya, apakah obat-obatan atau bantuan obat-obatan sudah bisa masuk dari perbatasan Rafah atau masih tetap dibatasi? Sejauh saya belum ada yang masuk obat-obatannya, baru masih logistik dan kain kafan. Baik, Mas Hussein, lalu bagaimana dengan penyelamatan warga di sana? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali rumah sakit yang kini menjadi rusak begitu akibat serangan bom yang dilakukan oleh Zionis Israel di sana. Ya, seperti yang tadi kita dengar keterangan dari Pak Anan sendiri ya, bahwa saat ini semua rumah sakit di Gaza ini tidak ada yang berfungsi secara normal. Ada 16 rumah sakit yang sudah total nggak bisa digunakan dan para pasiennya sudah dikosongkan, dievakuasi ke rumah sakit lain. Ada rumah sakit yang masih beroperasi seperti rumah sakit Ashifa, rumah sakit Indonesia. Ini fungsinya sudah tidak seperti rumah sakit sekarang, jadi seperti apa ya? Puskesmas kali ya. Karena keterbatasan peralatan, obat-obatan yang mereka miliki. Gitu. Jadi memang listrik pun sudah sulit. Ya, kemudian tim medis juga terbatas, begitu kan. Jadi sekarang kondisinya sudah tidak layak dikatakan rumah sakit, dan juga di sisi lain rumah sakit yang sekarang beroperasi itu lagi dijadikan pengungsian. Jadi itu benar-benar nggak efektif lah. Banyak sekali puluhan ribu para pengungsi Palestina yang mengungsi di rumah sakit sekitar gitu kan. Itu kendalanya. Baik. Lalu Mas Hussein, untuk informasi yang kami dapatkan, Israel ini akan menjalankan aksi serangan darat. Apakah hingga saat ini sudah terlihat pasukan-pasukan Israel yang telah tiba di Gaza? Iya, mereka memang sudah mulai serangan darat sejak August minggu terakhir ya. Tapi ya sejauh penetrasi jarak yang sangat pendek ya, hanya misalnya 1 kilo dari perbatasan atau beberapa ratus meter dari perbatasan, seperti itu. Jadi nggak benar-benar masuk ke wilayah kota karena mereka belum bisa masuk di kalau dipukul mundur oleh para pejuang. Baik, terima kasih Mas Hussein atas waktu dan informasinya. Tetaplah jaga kesehatan dan juga kami doakan untuk Mas Hussein dan keluarga tetap dalam kondisi selamat. Terima kasih Mas Hussein. Oke, sama-sama. Berikutnya pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.